informasi. Hai, aku datang membawa solusi. Ini dia aplikasi Sentuh Tanahku. Semua informasi pertanahan aman dalam satu genggaman. Sentuh Tanahku ini adalah aplikasi resmi Kementerian ATR BPN yang bisa membantu kamu untuk akses layanan informasi dan layanan pertanahan secara aman. Pokoknya anti-hoax deh. Berikut ini fitur-fitur yang ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Cari bidang untuk lihat lokasi tanah di peta. Swap plotting untuk plotting bidang tanah secara mandiri untuk verifikasi oleh kantor pertanahan. Cari berkas untuk melacak status berkas pendaftaran kamu. Antrian online untuk mendaftar antrian layanan loket kantor pertanahan. Menu mitra kerja. Menampilkan informasi seperti PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, surveyor, dan penilai tanah. Selanjutnya menu sertifikatku. Menampilkan data sertifikat tanah yang kamu miliki. Dan aktaku adalah menu untuk menampilkan daftar akta yang terhubung dengan pengguna. Dan terakhir, berkasku. Arsip digital yang berisi berkas permohonan dan dokumen tanah. Teman-teman kelompok 1A, hari ini kita akan mendiskusikan terkait penerapan nilai adaptif dalam lingkungan kerja. Sesuai dengan video yang kita nonton tadi ini, membahas aplikasi Sentuh Tanahku untuk mendukung visi ATR BPN berstandar dunia. Dimana kita ketahui bersama nih, aplikasi Sentuh Tanahku ini sudah termasuk dalam salah satu bentuk adaptasi pelayanan publik. Nah, untuk mengawali diskusi nih Kak Adnan, sebagai ASN kantor pertanahan, bagaimana Kak Adnan melihat urgensi kita untuk beradaptasi dengan fitur baru di aplikasi ini? Oke, terima kasih Kak Adel. Tentunya sebagai ASN, kita harus cepat menyesuaikan diri dengan teknologi. Saya sendiri sudah mempelajari berbagai fitur terbaru seperti cari bidang dan plotting mandiri. Dengan memahami fitur ini secara teknis, kita bisa memberikan panduan yang tepat kepada masyarakat agar mereka tidak bingung saat mencoba memetakan tanah sendiri. Jadi gitu Kak Adel. Penguasaan fitur adalah langkah awal. Nah, dari sisi hukum dan pelayanan di loket, pertanyaan untuk Kak Alfat nih, bagaimana cara kita bertindak proaktif agar masyarakat beralih dari cara yang konvensional ke cara digital? Baik, dari perspektif layanan, kita harus proaktif melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat yang datang ke loket maupun melalui media sosial. Saya sering melihat pemohon yang bolak-balik hanya untuk tanya status berkasnya, padahal ada fitur cari berkas dan berkasku untuk melacak proses secara real time. Kita harus mengedukasi mereka bahwa semua informasi pertanahan kini aman di dalam satu genggaman. Betul Kak Alfat. Menambahkan hal itu, keterbukaan informasi ini sangat penting. Saya melihat fitur antrian online juga sangat membantu mengurangi kerumunan di kantor. Ini adalah bentuk nyata kita berinovasi menghadapi tantangan antrian fisik yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Iya, betul sekali Kak Sekar. Inovasi memang kuncinya. Namun dalam implementasi di lapangan pasti ada kendala teknis nih. Nah, menurut Kak Titis, bagaimana sikap adaptif kita jika sistem mengalami error atau masyarakat kesulitan menggunakan aplikasi ini? Nah, disitulah nilai adaptif kita diuji. Kita tidak boleh hanya diam. Saya akan mencatat setiap kendala teknis yang dilaporkan pengguna. Lalu secara proaktif memberikan masukan kepada tim IT pusat agar aplikasi terus berkembang. Kita harus responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna di lapangan. Ya, betul Kak Titis. Dengan memberikan masukan balik, kita harus berkontribusi dalam perkembangan pelayanan pertanahan yang lebih aman dan transparan. Ini juga mendukung misi kementerian dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik. Tepat sekali, intinya dengan menjadi ASN yang adaptif, kita membantu mewujudkan layanan yang melayani, profesional, dan terpercaya sesuai dengan moto instansi kita. Masyarakat pun bisa jadi lebih mandiri karena mereka bisa akses layanan pertanahan kapan saja dan di mana saja. Betul, semangat adaptif ini bukan hanya soal memakai aplikasi, tapi soal mengubah budaya kerja kita menjadi lebih modern dan efisien demi kepuasan masyarakat. Teman, mari kita pastikan aplikasi Sentuh Tanahku ini benar-benar menjadi solusi anti-hoax bagi seluruh pemilik tanah di Indonesia. Luar biasa ya diskusi kita hari ini teman-teman. Nah, kesimpulannya, melalui penguasaan fitur, sosialisasi proaktif, dan evaluasi berkelanjutan, kita telah mengimplementasikan nilai adaptif untuk mendukung visi besar Kementerian ATR BPN. Oke teman-teman, sekian diskusi kelompok kita hari ini. Mari kita menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku dan senantiasa aktif mensosialisasikannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih Kak Adel.